Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Tolong tidak disebutkan nama dan identitas siapapun, karena pastinya ini akan menjadi bahan pembelajaran buat kita semuanya. Oke. Gimana, Mbak? Halo? Pak, sinyal sampean, Mbak. Ampun, DJ, sinyal sampean. Sinyal sampean, Mbak. Tolong dikondisikan sinyalnya, Mbak. Sinyalnya sampean. Aduh. Oke, teman-teman yang mau cerita, sinyalnya kenduk-kenduk ya. Nggak tahu karena ada apa. Nggak bisa kita pahami dengan baik dan benar. Dan mbaknya belum nelpon kembali. Kira-kira seperti apa, ada apa, bagaimana? Halo. Halo, selamat malam. Bagaimana, Mbak? Ya, maaf. Apa tadi saya telepon hubungi nomor sampean kok nggak bisa? Di nomor telepon, maksudnya nggak pakai WhatsApp. Iya, karena pulsanya habis. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ini kan kayak yang semalam kita bicarakan di WA itu loh, Mas. Kan Siap. saya kan mau nikah sama orang sini. Siap. Nah, awal-awalnya kan calon saya itu kan ambil brosur di Pizza Coy, terus dikasihkan ke saya apa saja persyaratannya menikah di sini kan. Nah terus kan saya mungkin ada yang bisa bantu, makanya teman saya mungkin pernah menikah dengan orang sini kan, saya cari informasi lah. Nah terus adalah salah satu CC yang pernah nikah di Hong Kong gitu, terus dia bisa bantu lah, intinya bantu apa aja persyaratannya yang ditujukan ke sananya gitu kan. Siap. Nah, terus katanya gimana? Iya, lanjutkan. Oh, terus kan akhirnya saya bilang sama mbaknya itu, Mbak kok di sini kok kayak gini persyaratannya? Enggak, cuman ID, paspor sama status sampean apa gitu katanya. Kalau janda ya pakai surat janda aja udah katanya. Oh ya udah. Akhirnya kan dia bilangnya gitu kan Mas. Terus akhirnya kalau saya ke TST mengajukan, terus orangnya bilang gini, harus pakai surat nikah dulu sama almarhum suami saya gitu, masnya dengan yang dulu, pernikahan yang dulu. Terus akhirnya kan saya udah bilang Mbak, saya ngobrol lagi sama mbaknya, kalau di DST itu rumit, langsung aja ke Satin katanya. Oh ya udah, tak turutin, saya ke Satin Mas. Terus Satinnya juga bilang kayak gitu, harus bawa surat nikahnya yang dulu. Terus akhirnya ya mau nggak mau saya telepon sama orang rumah, ada nggak surat itu nikah dulu gitu. Ada, terus tolong dikirimkan. Tak kirimkan, terus kemarin Senin itu baru nyampe di Hong Kong kan suratnya itu. Langsung saya balik lagi ke Satin. Dokumen udah komplit, persyaratannya dari ID, dari paspor, nikahnya saya sama suami saya dulu, sama akte kematiannya almarhum suami saya. Semua saya sodorkan. Terus nggak ada masalah Mas, saat itu saya dikasih kayak brosur itu, suruh ngisi semuanya. Nah setelah ngisi selesai semuanya, saya dipanggil lagi. Dia bilang, maaf saya nggak bisa menerima surat ini akte kematian. Loh, saya bilang gitu, kenapa? Saya bilang gitu, nggak ada cap sama tanda tangannya di sini, jadi saya nggak bisa menerima gitu. Loh kok bisa? Saya bilang gitu kan. Terus sekarang itu di Indonesia itu katanya udah nggak ada cap sama tanda tangan. Ini barcode ini menunjukkan bahwasanya yaitu mewakili tanda tangan sama si cap itu. Terus dia bilang nggak bisa Mbak, terus nggak bisa, harus ada cap sama tanda tangan. Ngengkel kan orangnya. Terus ya udahlah, mau gimana lagi, namanya ya wes akhirnya keluar dari itu registration merit di mana Satin. Saya duduk di taman, kok bisa ya? Terus saya telepon sama yang orang kampung yang ngurusin itu akte kematian saya itu ya. Saya bilang sama Pak Kadusnya, kok punya saya kok ditolak, nggak bisa, katanya harus punya cap sama ini. Saya bilang gitu. Oh nggak bisa,
sekarang itu model sistemnya di Indonesia itu barcode, nggak ada tanda tangan atau cap gitu Mas. Terus lah gimana ini enaknya? Katanya dia kok suruh kembalikan lagi, suruh minta ini. Walaupun kamu pengen ngembaliin ke Indonesia lagi, itu percuma. Mungkin saya bisa beli cap-capan harga 30, tak cap bisa. Tapi tetap mau minta kemanapun tuh nggak ada. Itu barcode, itu udah membuktikan bahwasanya ya itu, dia bilang gitu. Terus akhirnya kan tak pikir-pikir lagi, oh saya ada bukti surat peninggalan almarhum suami saya dari rumah sakit kan. Terus tak send ke calon suami saya. Terus calon suami saya balik lagi ke kantor, ya ngajukan ini. Terus tapi ini suami saya kan meninggalnya kan 2015 ya Mas. Ada cap sama tanda tangan kan saat itu. Nah terus diajukan, orang sana bilang gini, saya nggak butuh ini katanya. Ini kan terus lah ini kan ada maksudnya di foto itu kan ada cap sama tanda tangan itu dari rumah sakit kan. Nggak bisa kalau ini surat ini nyata-nyata, maksudnya kamu yang pegang disodorkan ke saya itu nggak apa-apa. Tapi kan ini cuma foto, saya kan nggak tahu ini asli apa enggak. Katanya bilang gitu. Terus ya udah, terus dia ngasih arahan yang di itu orang itu ngasih arahan gini aja, sama calon saya itu bilang, kamu datang aja ke KJRI katanya, minta itu cop atau tanda tangan atau surat pernyataan bahwa surat kematian ini nyata-nyata gitu loh. Kayak gitu Mas. Terus dia balik lagi ke saya, loh kok Mas jadi kayak gini gitu kan. Terus akhirnya ya saya berjalan sama calon saya itu ngobrol-ngobrol, ini kok bisa ya gitu. Terus akhirnya gini aja, langsung telepon KJRI, saya bilang gitu kan. Terus dia ngubungin KJRI calon saya itu. Terus yang di KJRI Indonesia itu kan ya di Hongkong itu kan nggak bisa bahasa Kantonis ya Mas. Terus ya udah kalau nggak bisa ada ini, terus serahkan ke saya ngobrol sama KJRI ya, saya ngomong apa adanya. Terus banyak kakak KTP semuanya dari Indonesia dibawa semuanya enggak. Oh iya saya bawa semuanya Pak. Saya bilang ya udah kalau kesini aja besok Minggu, kalian kesini tak uruskan gitu. Terus kan takutnya saya kan gini ya Mas, maksudnya kan saya tuh nggak mau melangkah yang gimana ya, takutnya nanti kalau ya enaknya kan cari tahu dulu gimana sih enaknya sebelum saya ke KJRI gitu. Saya tuh sering dengerin itu sama Miss Yuni itu loh, konten-kontennya kayak gini, katanya orang nikah itu gampang di Hongkong gitu kan. Pikiran saya katanya cuma bahwa persyaratan seperti ini, tapi saya sendiri yang udah mengajukan dan seperti itu aja ditolak gitu, padahal nyata-nyata aja ada yang bilang seperti ini. Jadi memang semuanya tuh nggak mudah ya gitu. Nek omongnya gampang, tapi aku ngelakoni nyatanya ya sampai 3 kali loh. Saya itu datang masak ping telu kok kebangetan ya, mati gagal loh. Itu loh pikiran saya itu kan kayak gitu. Terus dilalah Mas, konten jenengan itu masuk di YouTube saya. Terus wah tak nganu lah tak hubungi Mas Indro. Awalnya saya udah chatting sama Miss Yuni ya. Dan Miss Yuni kan mungkin saya memaklumi juga, dia juga banyak orang yang mencari Miss Yuni. Jadi kemungkinan tipis lah dia bisa buka chattingan saya, tapi nggak apa-apa, saya bisa memahami itu. Terus ya menawarlah bismillah sama Mas Indro, ini bisa bantu saya, enaknya gimana, endingnya gimana gitu kan. Ya alhamdulillah semalam jenengan saya WA jenengan langsung buka dan responnya cepet banget, bagus banget. Ya alhamdulillah saya senang banget Mas. Jujur aja, makanya saya mau minta pendapat jenengan itu gimana menurutnya jenengan. Saya mau minta sebelum saya melangkah ke depannya itu gimana enaknya gitu. Ya gitu aja Mas. Oke, status sampean berarti janda meninggal ya? Iya, janda meninggal. Nah, janda meninggal. Nah, itu yang dipertanyakan surat janda meninggalnya. Jadi kalau ada orang cerai hidup kan ada keterangannya. Yeah. Nah, cerai mati pun juga harus ada keterangannya. Itu yang sebenarnya dipermasalahkan sama mereka. Karena mereka surat single. Kalau di Hongkong itu namanya surat single. Jadi surat single itu harus sepengetahuan pihak-pihak terkait. Nah, ternyata dari berkasnya sampean kan ditolak sama mereka. Sebenarnya berkas dari Satin, berkas dari Simsacoy ataupun dari Admiralty, lembaga pernikahan semuanya itu sama. Jadi yang dibutuhkan kalau untuk hanya menikah, sekali lagi kalau menikah
Yang pertama itu cuman KTP sampean, ya kan? Paspor sampean sama surat itu tadi. Jadi kalau orang bercerai ya akte cerai. Kalau sampean berarti kan surat single karena suami meninggal. Bukan divorce. Divorce itu kan bercerai. Tapi kan sampean kan ditinggal meninggal. Dan ini yang harus dibuktikan. Nah, surat itu yang harus kita buktikan bahwa ada lembaga tertentu di Indonesia yang menyatakan bahwa minimalnya kayak Disduk Capil atau kalau pengadilan agama kan memang bercerai, Disduk Capil yang menyatakan bahwa status sampean itu adalah single, ditinggal meninggal suami. Nah, itu yang diminta sama mereka sebenarnya. Oh, paham. Jadi intinya kan saya juga ada surat kematian dari sipil Indonesia juga kan. Sebentar Mbak, sebentar. Kan cuma nama Sebentar. dia aja, tapi Halo. dia menerima, cuman dia mau mintanya itu yang ada capnya itu aja sih. Halo, Mbak. Halo. Almarhum ada, saya bawa. Mbak. Ada. Dengerin saya ngomong dulu, ya. Kan sampean menunjukkan surat meninggalnya dia itu tidak ada hubungan. Itu panjang. Yang diminta sama dia itu surat yang menunjukkan status sampean itu single. Itu loh, surat status namanya. Gitu. Jadi kalau orang Hongkong bilang itu surat single. Beberapa kalau pakai pengacara, mereka selalu menanyakan ada nggak surat singlenya. Gitu loh. Nah, surat singlenya itu. Nah, kalau sampean aku nggak ngerti ya, surat yang sampean bawa itu surat apa. Nah, itu yang menjadikan mereka jadi bingung gitu loh. Jadi, posisi sampean sebagai istri yang ditinggal meninggal suaminya. Jadi kalau sampean tunjukkan surat meninggal suaminya, suami sampean, ya terus dia bingung terus apa hubungannya. Yang mereka butuhkan adalah surat single. Kalau sampean tanya sama bojo sampean surat single dan dia tanya sama lembaga pernikahan bahwa surat single, nah dia pasti ya surat single kayak gitu. Jadi yang menyatakan sampean, nah ada single yang belum menikah itu kita minta surat izin dari kepala desa atau camat setempat yang menyatakan bahwa sampean belum pernah menikah. Itu kalau yang belum menikah. Tapi kalau yang sudah ditinggal meninggal itu surat pernyataan dari kantor desa. Nah seperti itu, surat pernyataan yang menyatakan bahwa sampean itu ditinggal meninggal sama suaminya, jatuhnya sampean single. Kalau di KTP cerai mati, tulisannya kan itu. Nah itu yang dicari Mbak sama mereka. Nah sampean sebenarnya menurut saya nggak minta ke KJRI itu gampang. Ke orang desa sampean kasih berapa aja Pak Kadesnya, suruh bikin surat keterangan menunjukkan bahwa lah, terus yang menjelaskan Bapak Kadesnya yang bertanggung jawab ini sebagai warga saya, penduduk saya yang memang menyatakan pihak suaminya meninggal. Lah baru lampiran di belakangnya surat meninggalnya suami. Kayak gitu ceritanya Mbak. Halo? Oh, paham ya. Paham. Dari sini wis sampean bisa paham, bisa ngerti. Ya, pada intinya kan gini, nanti kan saya menghubungi orang rumah lagi, minta surat single status saya, bahwasanya di KTP itu janda, terus ada surat juga itu surat janda mati, bahwasanya itu ditinggalkan oleh suami saya meninggal, terus nanti juga ada akte kematian dari suami saya gitu kan maksudnya? Itu ada lampirannya yang surat kematian meninggal itu. Jadi semuanya keterangan itu dari desa dan bisa dipertanggungjawabkan dan ditranslate pakai bahasa Inggris. Oke, berarti itu nanti kalau seandainya ya Mas ya, saya minta surat itu ke mana, ke kepala desa sana, itu terus jatuhnya itu barcode lagi atau cop-copan desa atau tanda tangan atau gimana itu Mas? Ya itu kan pastinya ada tanda tangan lurahnya. Oh oke. Iya tanda tangan lurahnya yang mengetahui. Gitu, jadi kan paham. RT atau lurah yang bikin surat bilang aja bahwa Hongkong tidak menerima dalam bentuk barcode. Nah kalau surat kematian itu dalam bentuk barcode sampean nggak bisa utik-utik. Itu kebijakan mereka. Tapi kalau surat keterangan dari kepala desa itu ada yang bersangkutan gitu loh. Maksudnya yang diminta sama lembaga merit register itu kan siapa yang bertanggung jawab ini gitu loh. Kan kepala desa. Lah kalau ditulis kepala desa kan otomatis ditranslate bahasa Inggris. Oh kepala desanya. Gitu loh.
Oh, iya. RT-nya siapa, kan kayak gitu. Jadi Oh. surat itu yang diminta dan ditranslate ke bahasa Inggris. Lah kalau sampai minta translate-nya ke bahasa Inggris, kalau ke KJRI mesti diminta komplit semua. KK, Oh, KTP, iya. akte, ya silahkan dicoba. Kalau saya nggak pernah translate ke sana, karena pasti ya akan beribet juga. Oh, ya paham. Makanya ya makasih banget loh Mas. Dan saya menikahkan sudah 4 orang. Ya, yang satu sudah terlanjur translate-nya, tapi ternyata ditarik lagi karena banyak persyaratan. Ya udah tak translate. Nah, kebetulan empat-empatnya sudah punya KTP Hongkong sekarang. Jadi Oh, sekali lagi ya kita ngerti sendiri lah Mbak, apa prosedur semuanya dan ABCD itu kalau di kita itu kalau kalau sulit kenapa dipermudah kan? Ya itu repot. Nah, iya. kalau di Hongkong kan Iya. ya wis, Iya. berarti sampean masih belum match dengan apa yang diminta sama si merit register. Merit register kan ada Iya. 3 di Admiralty, di Simsacoy, dan 1 di Satin New Territory. Jadi seperti itu. Merit register sebenarnya sampean mendaftarnya juga bisa www.government. Tapi sampean pingin langsung moro nanggone ya nggak ada masalah. Saya nganterin kemarin di Simsacoy. Saya nganterin juga yang di Admiralty. Sudah 2. Kalau yang di Satin saya belum pernah nganterin. Tapi kalau di Simsacoy sama Admiralty saya sudah pernah. Bahkan dari datanya dia juga di cross check sama lembaga merit registernya itu pada saat Mbak A lah aku sebut, nggak aku omongin di sini ada Mbak A. Itu proses ke saya sampai nganterin, saya disuruh tanda tangan untuk menanyakan bahwa ini benar, memang benar dan Anda saksinya. Ya, aku terus tanda tangan. Karena di akte waktu dia masuk ke Hong Kong itu dia menyatakan janda. Tapi di KTP kenapa menyatakan menikah? Karena dia menikah 2 kali. Jadi pas berangkat jadi TKW-nya dia janda. Nah, tapi begitu sudah ngurusi menikah kok KTP-nya menikah gitu kan. Karena surat cerainya juga belum keluar waktu itu dan terus tidak bisa. Terus akhirnya ngurus surat cerai dengan saya untuk betulkan 2 kali. Dan dia nanya kalau cerainya 2 kali suratnya ada 2 dong. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, "Oh, tidak. Surat cerai tetap hanya 1 kali." Gitu loh. Jadi setelah dia menikah lagi surat cerai itu ditarik jadi surat nikah. Itu sistem prosedur di negara kami. Ya saya jelasin itu dan mereka bisa paham. Nah, Begitu Mbak ceritanya. Banyak memang kasus. Ya nggak masalah. Ya sharing-sharing aja. No problemo. ya nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Ya Masnya untuk saya dengar sering dengar kayak Miss Yuni Bung Konten dan ya siapapun aja lah intinya kan sering dia kan menjelaskan dirinya maksudnya yang menikah di sini tuh gampang. Ya memang gampang Mbak. Pakai ide KTP Hong Kong dengan satu kamu apa tapi memang kan, gampang. setelah saya yang bekerja ke lapangan langsung gitu kan kok kayak gini gitu maksudnya kan nggak semudah. Ya enggak ya karena ya nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Ya karena sampean belum tahu caranya. Siapapun saja lah mau menikah. Enggak, sampean belum tahu caranya Mbak. Caranya kalau case-nya kayak sampean bagaimana? Kalau case kayak orang lain kan rata-rata teman-teman itu kan cerai. Jadi ya surat cerai. Nah kalau sampean kan cerainya cerai meninggal. Kalau mereka kan cerai hidup. Masalahnya cuma di situ kok Mbak. Nggak ada masalah. Bedanya cuma di situ. Rata-rata kan teman-teman menikah lagi di Hongkong ini ada yang masih single, ada yang cerai. Nah cerainya ada 2, cerai meninggal dan cerai hidup. Lah sampean kebetulan cerai meninggal. Mereka cerainya cerai hidup. Konten semuanya cerai hidup. Jadi kan nggak nyambung gitu loh maksudnya. Ya makanya ditanyakan. Kalau nggak nyambung ditanyakan sama yang bikin konten kan kayak gitu toh Mbak. Iya. Betul. Nggak apa-apa. Jadi terus enaknya gimana Mas? Ya sudah, kan saya tadi bilang sampean tinggal ke Pak Wo atau kepala desa suruh bikinin, telepon orang tuanya. Terus gitu minta surat itu ya. Disangoni ya, terus habis gitu, itu terus bawakan ke sini ke Hong Kong terus ditranslate dulu kalau bisa, ditranslate ke bahasa Inggris.
Oke. Jadi sampai nunjukin Iya. dua. Surat cerainya pun buat teman-teman yang di Simsacoy dan yang di Admiralty itu surat cerainya pun juga kita translate. Saya sekarang lagi ngerjain soalnya. 2 orang. Kalau semuanya udah transit Mas, punya saya udah transit, maksudnya apa surat yang ini ya, yang dokumen yang udah di tangan saya itu kan sekarang ada apa surat nikah dulu sama almarhum, terus ada kakak, KTP saya di Indonesia juga, semuanya komplit kok, akte kelahiran saya juga ada, Mbak, udah ada semuanya. oke, Mbak, itu untuk nanti apply ke imigrasi untuk dependent visa. Kan sampean masih belum nikah. Oh. Nah, makanya sampean butuh surat tadi gitu loh. Sampean itu jadi suratnya adalah surat nikah, tapi kemudian ada surat meninggal suami. Jadi kan mereka bingung, kamu menikah kok ada surat meninggal. Nah, kayak gitu kan. Tidak ada surat singlenya yang menyatakan status sampean single gitu loh. Gitu loh. Jadi tolong dibedakan dulu. Untuk menikah itu yang dibutuhkan paspor sampean, KTP Hongkong sampean, sama tadi surat single itu. Itu untuk kebutuhan menikah, oke. Kalau kebutuhan nanti untuk visa dependent, nah baru itu kita pakai akte, itu pakai KK, itu pakai KTP Indonesia, gitu loh. Terus ditambahin lagi surat cerai, itu nanti dicek, gitu loh. Dibawa aslinya dan dibawa translate-nya ke imigrasi. Nah, habis itu aslinya dibalikin, yang translate-nya disimpan sama dia. Kalau ada yang kurang, dia pasti minta. Kira-kira kurangnya apa? Sebenarnya gampang, cuman karena sampean bingung aja. Bingung karepe sampean piye ya opo kayak sing dijak rundingan karo ngomong. Terus ya benar. Soalnya kan saya kan ya itu kan sama yang tadi, kembali lagi ke topik awalnya itu, mbaknya kan bilangnya nggak usah pakai ini mbak, cuman ini nih kalau status kamu masih rondo, ya wis mbak surat rondomu corona, terus kan ya udah ya iya bener Mbak satin aja lebih gampang katanya. Mbak yang ngasih tahu sampean tadi itu bener surat rondo lah. Sampean surat rondo nenek apa ora, kan itu pertanyaannya. Oke, ya dia nggak ngomong ini soalnya. Nah, Chatting sama mbaknya lagi, Pri kok orang direspon tadi piye sih, aku sampai nunggu Mas Niki, memang ada yang kekurangan ya ngomong gitu, soalnya kan aku juga nggak berpengalaman dan calon saya juga nggak berpengalaman gitu. Rata-rata temen orang Hongkongnya kalau disuruh menikah ya begitu. Saya juga begitu kok. Saya bantuin mereka kewancong sekali kok, nanya A, nanya B, nanya ini, nanya itu. Nanti di Indonesia gak bisa gini. Saya bilang udah, saya temenin. Kamu kan lihat muka saya, kamu juga tak ajak ke rumahku. Aku bilang kayak gitu. Sama mereka. Aku anterin sendiri ke yang laki-lakinya, istrinya kebetulan masih di Indonesia. Jadi ada yang kayak gitu. Bahkan saya ketemu sama suaminya, yang 2 itu ketemu suaminya, yang 1 saya menikahnya di pengacara. Dan saya ketemu suaminya semuanya. Dan kalau saya ngomong pelan-pelan bisa diterima. Mereka bisa memahami, mereka bisa ngerti. Jadi mereka akan saya jelaskan dulu bahwa peraturan Indonesia sama peraturan Hong Kong is different. Aku bilang. So the letter must be different. But we want to the match. Kita mau cocokkan apa yang diminta sama pemerintah Hong Kong. Lembaga nikah Hong Kong mintanya apa, kita akan coba jaringan di Indonesia. Kan kayak gitu tuh Mbak. Jadi masalahnya itu seperti itu aja. Bisa dipahami? Sudah ngerti sampean? Sudah ngerti? Sudah paham yang harus dilakukan apa? Paham. Ya intinya saya minta surat itulah, kepastian bahwasanya saya jadi tinggal mati. Siap. Intinya gitu dari kepala desa intinya. Oke, siap Mbak. Terima kasih loh Mas. Siap. Saya minta solusi sama jenengan ya. Semoga aja sampai saya bisa menikah, sampai apapun jenengan. Siap. Di acara saya Mas ya. Siap. Ya. Saya tunggu kabar-kabar berikutnya. Sehat selalu Mbak matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ya mbaknya agak bingung ya. Sekali lagi tidak menjadi persoalan, ya memang begitu, beda negara, beda aturan, beda tata cara.
Tapi tidak ada persoalan dan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kan kita sudah diberikan akal, pikiran, dan mulut, dan mata, telinga, hidung semua untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala bentuk persoalan dan permasalahan kita semuanya. See you the next video and bye-bye.